pada makmum yang pertama. Kalau dia berubah niatnya, batal nantinya. Batal apanya? Batal jamaahnya nanti. Pahalanya nggak dapat ini. Pahala jadi makmum yang pertama itu nggak dapat ya. Dan makanya sesekali Nabi bil bayanu bil fi'li, Nabi menerangkan dengan cara perbuatan. Ada lagi sesekali Nabi bayanu bil isyarah, bayanun bil isyarah. Sesekali Nabi itu menjelaskan dengan pakai isyarat. Contoh, kata Nabi, asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Itu digerakkan 3 kali Nabi. Asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Ini isyarat. Bulan, 1 bulan itu isinya hakada wa hakada wa hakada. Berarti berapa? 30. Berarti hakada 10, wa hakada 20, wa hakada 30. Nah, kedua kalinya Nabi lanjutkan itu, hitung lagi hakada wa hakada wa hakada. Dikempit ibhamnya 1, jempolnya hakada wa hakada wa hakada. Berarti berapa? 29. Ustaz, kenapa Nabi kok pakai isyarat? Iya, Nabi memang nggak bisa baca, Nabi nggak bisa nulis, jadi nggak bisa kayak begini nih. Kenapa? Nabi nggak bisa menulis begini, nggak bisa. Dan juga Nabi juga nggak bisa baca. Loh kok Ustaz, kenapa kok Nabi bisa menguraikan? Iya, itu wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu mengucapkan dasarnya wahyu, bukan dasarnya kemauan. Bukan. Nah, sehingga wahyu yang Allah turunkan bentuknya Al-Quran, yang itu melalui lisan Rasul, siapa yang nyatet? Makanya Nabi punya istri banyak, gitu. Apa fungsinya istri Nabi itu banyak? Untuk menerangkan tentang hadis-hadis Rasul yang itu tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Ada hadis Nabi yang itu ada di dalam rumah dan istrinya yang tahu. Contoh, bagaimana cara berhubungan antara suami istri, itu diceritakan oleh para istri-istri Nabi itu. Apakah sahabat tahu? Sahabat tahu dari para istri Nabi. Nah, inilah makanya ada istilahnya bayan bil isyarah. Nah, begitu. Nah, sekarang kita masuk pada kaidahnya. Al-amtsilah, contoh-contoh. Al-umuru bi maqasidiha, semua perkara itu tergantung daripada niatnya, maqasidnya, tujuan-tujuannya. Contohnya apa? Al-amthilatu minha al-wudu'u la budda fihi minal qasdi. Wudu itu mesti dengan qasdi. Qasdun itu bermakna aniyah. Al-qasdu bermakna aniyah. Tadi saya tulis. Al-qasdu minal qasdi ay aniyati. Wa kadzalika al-ghuslu. Wa kadzalika al-ghuslu. Demikian pula wajib pakai niat adalah mandi. Artinya mandi juga pakai niat. Mandi apa? Mandi junub. Ini dimaksud di sini mandinya bukan mandi biasa Pak, bukan. Ini mandi junub. Mandi junub harus pakai niat karena terkait dengan ibadah nantinya. Kemudian puasa, sholat, puasa dan puasa. Artinya mandi, sholat, puasa itu harus dibarengi dengan niat. Coba lihat kata-kata al-ghuslu, wa kadzalika al-ghuslu, dan seperti itu juga mandi. Artinya al-ghuslu ini harus pakai niat. Nah, semua yang kita lakukan ini kaitannya dengan ibadah, maka harus dengan niat. Sholat itu harus dengan niat. Ustaz, saya
kan saya ketika saya berangkat ke masjid kan saya niat mau sholat. Apa cukup nggak di situ? Bukan Pak. Niat itu adalah qasdu syai'i. Nah, ini saya tulis. Ini kata Imam Nawawi. Sengaja saya tulis biar ada gede. Soalnya kagak pada pakai kacamata ini. Kan umuran kita mah umuran kacamata ya. Mata tambahan. Alhamdulillah. Oh iya, kelihatan ya kaya. Masya Allah. Ini siapa aja kelihatan. Apa? Iya, soalnya tulisannya gede ini. Kurang dikit. Kurang saya. Nah, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Berbarengan dengan perbuatan. Contoh, ketika kita mau sholat, itu nggak cukup kita lihat dari rumah, nggak cukup Pak. Sedangkan saya ketika saya wudhu juga kan saya mau sholat, enggak. Bisa wudhu itu terkadang buat sholat, terkadang buat yang lain. Nah, Ustaz saya kan ketika saya berangkat ke masjid, kemudian saya udah diri di depan shop yang pertama atau kedua atau seterusnya, itu kan berarti saya udah niat Ustaz. Jadi kalau usah pakai niat lagi Ustaz, udah langsung Allah. Apa cukup begitu? Enggak cukup Pak. Harus dengan muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Sehingga ulama mengatur cara perbuatannya. Kapan? Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, di situ jatuhkan niat. Jadi bukan ketika kita diri langsung niat, bukan Pak. Ketika kita takbiratul ihram, ini diatur. Diatur ketika Allah. Itu ketika Allah, hati ngomong, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Baru gitu. Bisa paham ya Pak? Jadi ketika kita niat Allah, hati ngomong Pak. Kalau cuma gini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Apakah itu niat? Itu talaffuzun niyah namanya. Talaffuzun niyah Pak. Apa talaffuzun niyah? Talaffuzun niyah itu melafalkan niat. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Bagaimana kalau saya nggak melafalkan saat saya langsung Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh, sah. Yang penting hati ngomong. Kalau hati tidur, nah agak sah sholat kita. Ada orang dalam sholat tidak tidur. Jadi gimana? Barengi. Makanya begini, Ustaz, kenapa kok kita barengi dengan niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala? Itu namanya talaffuzun niyah li'i'anatil qalbi gitu. Untuk menolong Pak, untuk membantu hati. Untuk membantu hati melafalkan kalimat itu. Kan kalau kita terjemahkan saya niat sholat zuhur, nawaitu atau usolli sajaku aku niat, kan gitu ya, sajaku. Ada kata-kata sajaku nggak? Biasanya ada kata-kata sajaku itu kalau kata guru saya almarhum Ustaz Masyhur, beliau katakan sajaku sengaja aku gitu, sengaja aku, makanya disebut dengan sajaku. Coba kalau di dalam kitab perukunan Pak, di dalam
kita perukunan itu ada saja aku niat gitu, saja aku. Itu maksudnya adalah sengaja aku. Makanya ada kata-kata qasdu. Qasdu itu sengaja. Sengaja saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Ustaz, kenapa kok harus didatangkan kata-kata zuhur? Iya, harus ada takyid. Nanti ini kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Itu ada di dalam kaidah berikutnya itu. Kenapa kok kita harus pakai takyid? Ada ma yustaratu bi takyid. Ma yustaratu bi takyid faqatu fi Jadi sesuatu yang disyaratkan untuk takyid, kemudian dia takyidnya salah, menentukannya salah, maka itu batal. Nah, nanti itu insya Allah di pertemuan berikutnya. Ini kita masuk yang pertamanya. Nah, kita lihat Pak. Semua perkara itu harus dengan niat. Al-umuru bimaqasidiha. Makanya tadi ketika kita sholat, qadar sholat, itu bukan hanya ketika kita berada di masjid, bukan hanya kita wudhu, kemudian itu sudah dinyatakan niat, itu belum dinyatakan niat. Kenapa? Karena niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Maka ketika kita sholat, maka perbuatannya di mana? Diatur oleh para ulama. Ketika kita Allahu Akbar, hati ngomong saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati kita ngomongnya. Kalau Bapak nggak ngomong itu, cuma melafalkan saja, sholat Bapak nggak sah. Nah, karena sholat kita nggak sah, berarti sholat kita tidak diterima. Kalau masalah penerimaan itu urusan Allah. Masalah sah atau enggaknya itu kaitannya dengan sah dan sah dalam sholat. Perkara-perkara yang disahkan dalam sholat, ketika rukunnya ada, ketika syaratnya ada, maka sahlah sholat kita gitu. Nah, makanya dikatakan sah itu apa? Dikatakan sah itu karena sudah terkumpulnya syarat dan rukun. Kalau syaratnya ada, rukunnya ada, sah kita. Yakin. Masalah diterima apa enggak sholat kita itu urusan Allah. Bisa dipahami Pak ya? Dan makanya semua perkara itu harus dibarengi dengan niat. Seperti kita mandi Pak, mandi al-ghuslu. Nah, kenapa kok kita harus niat ini mandi itu? Iya, karena kita ingin menghilangkan hadas besar. Makanya dalam niat kita, niat mandi itu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi hadas besar untuk saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuh saya. Nah, kapan itu niatnya? Ketika air jatuh di kepala atau di anggota badan, di situ jatuhkan niat. Niatnya di mana? Fil qalbi, yaitu di dalam hati. Jadi ketika air sampai ke kepala, umpama kita pala dulu nih, ya, karena udah dingin malam ya, itu jangan lupa. Kalau mandi hadas besar di malam hari, usahakan jangan pala dulu. Kenapa? Karena badan kita panas. Ketika badan panas, ini kalau pala dulu, makanya banyak orang yang jatuh ketika mandi itu jatuh di kamar mandi. Kenapa? Karena yang dibasuh pertama pala. Ini bisa banyak menyebabkan stroke. Kenapa? Karena ketika badan panas, ini kan ketika kan panas itu dia akan ngalir ke atas gitu ke atas. Ketika kita basuh dari atas kan ditutup dari atas. Akhirnya apa? Mempengnya di dalam. Panasnya kan mempeng di dalam. Ketika panas itu kan terjadi namanya apa? Perubahan gratis dalam tubuh kita sehingga panas enggak naik, dia akan terus di dalam sehingga itu banyak terjadi penyakit menyebabkan stroke tuh. Ya makanya ada orang yang jatuh di kamar mandi. Kalau kata bahasa Jawa apa Sunda itu kepoekan gitu ya. Kadang-kadang gelap gitu. Gelapnya kenapa? Karena memang panas Pak. Nah makanya ketika kita mau mandi hadas besar, usahakan mana dulu? Kalau bisa yang sebelah kanan dulu. Kita basuh nih, set ke sini nih. Jatuhkan air di sini, maka niatkanlah di situ.
air jatuh set, saya niat mandi hadas besar, saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuh saya, baru kepada Allah Ta'ala. Baru tuh kanan dulu basahin, semuanya guyur aja dulu Pak. Jangan pakai sabun dulu Pak. Kenapa? Khawatir air yang kita pakai itu mustakmal, bercampur dengan sesuatu yang apa? Bercampur dengan sesuatu yang bisa merubah air. Sabun itu bisa merubah air, Pak. Merubah air. Yang tadinya air itu suci, tapi nanti dia akan berubah menjadi tidak mensucikan. Makanya kalau bisa, memang harus bisa sih. Udah banjur aja dulu semuanya, basah dulu semuanya tuh basah. Kanan dulu semuanya, ratain airnya, namanya takmimul badan bil ma, meratakan air dan meratakan badan dengan air. Kemudian yang kiri saya basuh dari pundak sini saya ke bawah. Nah, itu jangan langsung disabunin dulu, ratakan dulu air semuanya. Ratakan semuanya, baru setelah rata 5 menit, jangan 5 menit kelamaan. Ya, 1 menit kemudian baru kepala. Ya. Ini kan udah ini, badan kita udah kena air semuanya. Itu kan naik Pak, panas kan naik ke kepala. Dan baru tuh setelah di kepala dia naik, terus sudah habis nih. Ya. Tapi jangan nunggu sampai 2 jam Pak, karena bisa kering kita di dalam itu. Nah, lalu baru basuh kepala. Guyur lagi tuh, jangan langsung disampoin. Kita langsung sampoin, jangan sampai dulu. Ratakan dulu air yang ada di atas kepala ini. Supaya apa? Supaya airnya itu merata masuk ke pori-pori, rambut kita ini. Baru setelah itu sudah rata semuanya, baru kita pakai sabun. Tujuannya pakai sabun itu adalah menghilangkan kalau di situ ada yang nempel, nggak bisa hilang kecuali pakai sabun. Pakai sampo, kenapa? Itu supaya rambut kita ini kan kalau nggak dipakai sampo kaku dia, khawatir dia itu banyak rambut kita ini kaku, kemudian banyak yang nempel itu dari debu-debu itu, makanya dipakai sampo gitu. Jadi sampo itu bukan rukun mandi Pak. Jadi jangan mikir kalau saya nggak sampoan berarti saya nggak sah mandinya. Bukan. Pokoknya kalau badan kita sudah rata dengan air, sah mandi kita. Nah, makanya di sini ulama membedakan antara guslu dengan goslu. Ada guslu, ada goslu. Al-guslu itu mandi, membasuh keseluruhan. Tapi kalau al-goslu pakai fathah, al-goslu bukan pakai doma, itu namanya membasuh sebagian daripada anggota badan, itu namanya goslu. Makanya disebut goslul wajhi, goslul yadaini, goslul rijlaini, pakainya goslu, bukan guslul wajhi, guslul yadaini, bukan. Kenapa? Kalau guslu itu kaitannya dengan mandi, kalau goslu itu membasuh sebagian. Bisa dipahami Pak? Nah, itu semuanya harus dibagi dengan niat. Begitu juga sholat, begitu juga puasa, maka harus dibagi dengan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, coba minha yang kedua. Minha malau ta'ata fi'la, yaitu gini. Malau ta'ata fi'la syai'in mubahin, apabila seseorang itu melakukan perkara yang mubah. Dia meyakini itu tidak halal. Sesuatu yang mubah dia anggap tidak halal. Bagaimana hukumnya? Nanti jatuh kepada haram. Contoh, kaman watika imro'atan yaktakidu annaha ajnabiyatun wa annahu zanin biha fa idza hiya halilatuhu
fahuwa haramun. Ini contoh. Ada si Udin teh punya istri, minjam Mang Udin minjam. Ada Mang Udin teh punya istri namanya Siti. Nah, kemudian Mang Udin teh dia berhubungan suami istri. Kapan? Ketika itu malam hari. Ini mungkin ada gelap nih, pas mati lampu gitu kan. Istrinya teh ada di kamar. Nah, setelah itu kan dia tahu bahwasanya di rumah itu ada orang yang nginep, ada ininya, ada pembantunya, ada teman istrinya gitu. Nah, pas itu malam hari dia masuk aja tuh. Mang Udin teh masuk ke kamarnya karena lampu gelap, akhirnya teh berhubungan. Mang Udin teh berhubungan suami istri dengan istrinya. Dan dia menganggap bahwasanya yang dia hubungi itu bukan istrinya. Karena di dalam rumah itu ada 3 orang perempuan, 1 pembantunya, 2 teman istrinya yang lagi nginep dia di situ. Nah, lalu bagaimana? Kemudian dia berhubungan suami istri. Nah, Mang Udin dengan istrinya itu dia menganggap bahwasanya ini mah bukan istri saya, ini kok rasanya beda gitu. Ini beda kan rasanya? Kok rasanya beda? Kok rasanya beda? Kan gak kelihatan Pak, ini mah gelap gitu, gelap. Nah, dia menganggap bahwasanya itu bukan istrinya. Nah ini kan yang dimaksud. Yang takidu anha ajnabiyah, dia yakin bahwasanya itu bukan istrinya. Padahal faida dia halilatuhu, ternyata itu istrinya. Apa yang lalu gimana hukumnya? Jadi itulah dia melakukan hubungan zina. Lalu bagaimana? Fahuwa haramun, haram Pak itu. Padahal itu istri sendiri. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dalam hati dia, oh ini bukan istrinya nih, kok beda ini. Kalau istri saya, kalau misalkan saya pegang ini dia kelecetan, kok ini mah gak kelecetan gitu. Paham yang kelecetan? Ketika dipegang ini kok beda ini, kalau pegang ini kok beda. Karena itu gelap. Tapi kalau terang bagaimana? Ya kalau terang kelihatan Pak, ini bukan istrinya, jelas-jelas. Ini masalahnya kalau istrinya tidak kelihatan. Ustaz, ada model semacam itu? Ada Pak. Dalam fikih, apa yang diceritakan di dalam fikih, contoh-contoh yang diceritakan dalam fikih itu pernah terjadi Pak. Pernah terjadi. Mohon maaf. Dulu ada masalah gini. Bagaimana kalau punya istri, kita, mohon maaf, kita melakukan hubungan, tapi itu kepada punya istrinya itu kodenya sama, istrinya gede. Kemudian dia mau hubungan suami istri. Nah, wajib mandi apa enggak? Mohon maaf, kalau dia itu masuknya, ini kan mohon maaf, punya istri gede raksasa gini Pak nih. Mohon maaf, kemaluannya itu segede pintu, mohon maaf ya. Ustaz kok bisa contoh semacam itu? Ini kan ada Pak, ada manusia yang gede raksasa itu. Nah, masuklah. Nah, kalau masuknya duluan ke depan, kita masuknya ke depan, plus dengan orang-orangnya, kita contoh kita masuk bisa, maka wajib mandi. Wajib mandi hadis besar. Ini kan secara logika kan enggak nalar. Emang ada semacam itu? Ternyata itu ada. Jadi ketika dia masuknya jalan begini, jalan depan begini, maka wajib mandi. Tapi kalau dia masuknya mundur, kemaluan gitu, masuknya mundur ke kemaluan, maka tidak wajib mandi. Kok usah sampai sejauh itu? Inilah para ulama fikih itu mengambil iktibar, mengambil ibarat itu jauh yang belum kita pikirkan, mereka udah mikirin.
yang nanti akan terjadi itu mereka sudah mikirin, Pak. Nah coba cloning. Ya. Cloning itu kan adanya sekarang ini, Pak. Ya. Boleh nggak itu? Boleh. Cloning itu boleh. Yang nggak boleh itu ngelonin istri orang, itu nggak boleh. Yang ngelonin istri orang. Cloning itu boleh. Asalkan itu benihnya dari suaminya. Tapi kalau dari suami orang lain, itu yang dikatakan haram. Apa sih kalau bahasa sekarang itu bayi tabung? Paham ya Pak, bayi tabung? Ada nggak contohnya? Ada. Lah artis kita kan itu bayi tabung, Pak. Nggak usah sebut. Kan ada ya. Ada bayi tabung, Pak ya. Untungnya, ya Allah itu sperma siapa yang dimasukin ke rahim dia? Ini saking nih Pak, bayi tabung itu bukan berarti bayi berada di dalam tabung, bukan. Nah kalau bayi berada di dalam tabung, lama nanti itu bocor. Ada juga, memang ada sperma ini digabung dengan sperma ini. Nah itu bisa nggak berubah di situ? Nah kalau di luar rahim mungkin ya wallah bisa banget. Tapi ini berada di dalam rahim, jadi ditabung gitu. Ini menyemprotkan sperma suami ke dalam rahim istri. Kalau itu halal, itu boleh, tidak melalui jalur hubungan suami istri. Disemprotkanlah, dimasukkanlah itu sperma ke dalam rahim perempuan, maka itu sah, halal, boleh. Tapi kalau suami orang lain, umpama ini spermanya sperma RT, ngomong apa RT ya? Sperma RT dimasukkan ke istri orang lain, haram itu. Sekalipun RT itu tidak melakukan hubungan suami istri, enggak, itu tetap haram. Kenapa? Karena itu anak hasil daripada hubungan RT dengan orang lain ini enggak boleh itu, yang enggak boleh itu yang namanya bayi tabung itu sebenarnya. Nah para ulama kita terdahulu itu sudah memikirkan kejadian semacam ini. Nah gitu ya Pak. Nah jadi intinya kalau dia melakukan perkara yang mubah kemudian dia